Assalamualaikum. Halo guys, kami dari kelompok 6 kelas 11 IPA 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Nah, sebelum ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 6. Di sini ada Gina, ada Andika, ada Triska, Alia, Kemal, dan ada Ripa. Materi pertama yang akan kita bahas adalah nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup dengan acuan sketsa grafik fungsi y sama dengan fx. Perhatikan gambar grafik berikut ini. Dalam interval x kurang dari sama dengan a, lebih dari sama dengan g, dapat ditetapkan bahwa 1. Nilai maksimum fungsi fx adalah fg, sebab fg kurang dari sama dengan fx untuk setiap nilai x dalam interval x kurang dari sama dengan a, lebih dari sama dengan g. 2. Nilai minimum fungsi fx adalah fa, sebab fa lebih dari sama dengan fx untuk setiap x dalam interval x kurang dari sama dengan a, lebih dari sama dengan g. Dalam interval x kurang dari sama dengan a, lebih dari sama dengan g, nilai maksimum fg merupakan nilai fx pada ujung kanan interval, sedangkan nilai minimum fa merupakan nilai fx pada ujung kiri interval. Untuk lebih memahami materi ini, langsung saja ke contoh soal pertama. Berdasarkan materi tersebut, maka dapat disimpulkan 3 poin berikut. 1. Nilai maksimum suatu fungsi fx dalam suatu fungsi interval tertutup adalah nilai yang terbesar dalam interval itu, dan nilai minimumnya adalah nilai yang terkecil dalam interval tertutup itu. 2. Nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi fx dalam suatu interval tertutup tidak selalu sama dengan nilai balik maksimum atau nilai balik minimum suatu fungsi fx dalam interval tertutup itu. 3. Nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi fx dalam interval tertutup dapat diperoleh dari 2 kemungkinan, yaitu a. Nilai balik maksimum atau nilai balik minimum fungsi fx. B. Nilai-nilai fungsi dari ujung-ujung interval tertutup itu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas contoh soal kedua. 1. Gunakan acuan sketsa grafik fungsi y sama dengan fx di samping untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx pada tiap interval berikut. A. X lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan g. B. X lebih dari sama dengan b kurang dari sama dengan e. Ingat kembali bahwa nilai maksimum adalah nilai yang terbesar dan nilai minimum adalah nilai yang terkecil, sehingga penyelesaiannya adalah a. Dalam interval x lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan g, nilai maksimumnya adalah fd dan nilai minimumnya adalah fg. B. Dalam interval x lebih dari sama dengan b kurang dari sama dengan e, nilai maksimumnya adalah fd dan nilai minimumnya adalah fb. Dari selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup tanpa melihat grafiknya. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx dalam interval tertutup x lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b. Langkah-langkah menentukannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, jika ada, tentukan nilai balik maksimum dan nilai balik minimum fungsi fx dalam interval x lebih dari sama dengan a kurang dari b. Langkah kedua, tentukan nilai-nilai fx pada ujung-ujung interval, yaitu nilai fa dan nilai fb. Langkah ketiga, bandingkan nilai-nilai yang diperoleh pada langkah pertama dan langkah kedua. Kemudian, tetapkan bahwa nilai terbesar yang dihasilkan adalah nilai maksimum fungsi fx, dan nilai terkecil yang dihasilkan adalah nilai minimum fungsi fx. Dalam interval tertutup, x lebih dari sama dengan a kurang dari b. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8. Dalam interval tertutup, x lebih dari sama dengan negatif 5 kurang dari sama dengan 4. Penyelesaiannya, kita turunkan dulu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8 menjadi f aksen x sama dengan 2x ditambah 2.
nilai stasioner fx diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. Jadi, 2x ditambah 2 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 2. Jadi, x sama dengan negatif 1. Nilai stasioner fx untuk x sama dengan negatif 1 kita substitusikan ke dalam fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8 menjadi f negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 1 dikurangi 8 sama dengan negatif 1 pangkat 2 yaitu 1 dikurangi 2 dikali negatif 1 negatif 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 9. Langkah pertama, dalam interval x lebih dari sama dengan negatif 5 kurang dari sama dengan 4, nilai balik minimumnya adalah f negatif 1 sama dengan negatif 9. Langkah kedua, masukkan nilai pada ujung-ujung interval ke dalam fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8 menjadi f negatif 5 sama dengan negatif 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 5 pangkat 2 yaitu 25 dikurangi 2 kali negatif 5 negatif 10 dikurangi 8 sama dengan 7 dan f4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 dikurangi 8 menjadi 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 dikurangi 8. Hasilnya 16. Langkah ketiga, berdasarkan hasil-hasil pada langkah pertama dan langkah kedua, dapat ditetapkan nilai fungsi fx terbesar adalah f4 sama dengan 16 dan nilai fungsi fx terkecil adalah f negatif 1 sama dengan negatif 9. Jadi, fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8 dalam interval tertutup x lebih dari sama dengan negatif 5 kurang dari sama dengan 4 mencapai nilai maksimum 16 dan nilai minimum negatif 9. Untuk soal terakhir yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 5 dalam interval x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 5. Untuk penyelesaiannya, kita turunkan dulu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 5 menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 12x. Nilai stasioner fx diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. Maka 3x pangkat 2 dikurangi 12x sama dengan 0. Kedua ruas bisa kita bagi dengan 3 sehingga x pangkat 2 dikurangi 4x sama dengan 0. Setelah itu kita keluarkan nilai x atau salah satu x dari x pangkat 2 dikurangi 4x tersebut menjadi x dikali x dikurangi 4 sama dengan 0. Itu namanya kita faktorkan. Kita peroleh bahwa nanti hasilnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Lalu kita lihat di interval yaitu x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 5. Jadi nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 masuk ke dalam interval. Substitusikan nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 ke fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 5 menjadi f0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 6 kali 0 pangkat 2 ditambah 5 hasilnya sama dengan 5. f4 sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 6 kali 4 pangkat 2 ditambah 5 hasilnya sama dengan negatif 27. F0 sama dengan 5 merupakan nilai balik maksimum dan F4 sama dengan negatif 27 merupakan nilai balik minimum. Setelah itu, kita tentukan nilai-nilai fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 5 pada ujung-ujung interval, yaitu negatif 1 dan 5. Sehingga f negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 hasilnya sama dengan negatif 2.
F5 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 6 kali 5 pangkat 2 ditambah 5. Hasilnya sama dengan negatif 20. Berdasarkan hasil-hasil pada langkah yang sudah kita lakukan, nilai fungsi fx terbesar sama dengan f0 sama dengan 5 dan nilai fungsi fx terkecil sama dengan f4 sama dengan negatif 27. Jadi, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 5 dalam interval tertutup x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 5 mencapai nilai maksimum 5 dan nilai minimum negatif 27. Thanks for watching guys, see you!